ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, qala al-musannif wa dalilul asyjari wal ahjar. Dalil adanya orang yang menyembah al-asyjar. Al-asyjar jamak dari apa? Syajarun atau syajaratun. Wal ahjar jamak dari hajarun, ahjar. Dalil adanya orang yang menyembah pohon dan batu. Qauluhu ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Afara'aitum, di situ apa maknanya? Hamzah di situ istifham. Istifham di sini adalah istifham inkari. Istifham inkari. Istifham inkari itu terkadang bermakna at-taubih, terkadang bermakna ibtali. At-taubih itu tandanya ma ba'dal istifham waqa', yang ada setelah istifham itu perkara yang waqa', terjadi. Adapun kalau dia tidak terjadi setelah istifham tersebut, itu ibtali. Contoh seperti dalam Al-Quran, asyahida khalqahum. Ya, Ustaz Abdurrahman Sirain, asyahida khalqahum atau asyahidu? Asyahidu khalqahum. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Afara'aitum ay akhbiru al-lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Akhbiru, kabarkan, ya. Akhbiruni, mana afara'aitum ay akhbiruni, kabarkan kepadaku al-lata wal uzza, tentang lat dan uzza. Wa manata tsalitsatal ukhra, demikian juga al-manat, ya, al-manat. Itu maknanya ayat. Kita lanjutkan. Qala Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, zakara al-musannifu rahimahullah ad-dalil minal Qur'an ala annal asyjar wal ahjar ubidat min dunillahi azza wa jalla. Musannif rahimahullah menyebutkan dalil dari Al-Quran bahwasannya al-asyjar wal ahjar ubidat min dunillah, bahwasannya pohon dan batu ada yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Afara'aitum bimakna akhbiruni. Afara'aitum maknanya akhbiruni,
kabarkan kepadaku. Fahuwa istifhamun inkariyun ala sabilit taubih wat taqri'. Ini adalah istifham yang mengandung ini adalah istifham inkari, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Ya. Istifham inkari itu pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Tadi apa ketentuannya istifham inkari? Yes, pertanyaan sifatnya mengingkari. Apa ketentuannya? Wandi? Iya, apa ketentuan istifham inkari itu? Istifham inkari itu ada dua makna. Ada istifham inkari bermakna taubih, ada istifham inkari bermakna ibtal. Ya, kalau pertanyaannya, apa yang diinginkan dari istifham inkari tadi? Yang diinginkan adalah untuk menanyakan sesuatu dengan metode pengingkaran, atau untuk mengingkari sesuatu dengan metode pertanyaan. Mengingkari sesuatu dengan metode pertanyaan. Ada santri yang keluar pondok tanpa izin, lalu ditanya, siapa yang nyuruh kau? Ya enggak? Siapa yang nyuruh kau? Apa yang anda faham di sini? Pengingkaran dari sang ustaz. Afara'aitum bima'na akhbiruni fahuwa istifhamun inkariyun ala sabilit taubih wat taqri'. Lafaz afara'aitum itu bermakna akhbiruni, kabarkan kepadaku. Ini adalah istifham inkari yang mengandung makna at-taubih dan taqri'. Taubih perendahan, taqri' peremehan. Khataballahu azza wa jalla haula, Allah azza wa jalla mengajak bicara mereka. Fa ba'da an dzakara lahumul fadla wal khaira bi bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah Allah azza wa jalla menyebutkan kepada mereka tentang keutamaan dan kebaikan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zakara lahum ma hum alaihi min sakhafatin, lalu Allah azza wa jalla menyebutkan kepada mereka tentang suatu perkara yang sudah menjadi kebiasaan mereka, min sakhafatin wa ma hum fihi min dhalalin wa safahin, berupa kerendahan dan juga kebiasaan mereka dari kesesatan dan kebodohan. Faqala ta'ala afara'aitumul lata wal uzza, lalu Allah azza wa jalla menyebutkan, kabarkan kepadaku tentang Lat dan Uzza. Ay akhbiruni an haula, kabarkan kepadaku tentang mereka. Tentang siapa? Tentang Lat, Uzza, Manat. Hal yanfa'un, hal yadurrun, apakah mereka mampu memberikan manfaat? Wa hal yadurrun, apakah mereka mampu memberikan madarat? Hal yamlikuna minal amri syai'an, apakah mereka punya kekuasaan sedikit pun? Ada anjing itu, coba diusir.
fa kaifa ta'budunahum min dunillahi tabaraka wa ta'ala, bagaimana kok bisa kalian menyembah mereka dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Faham antum makna ayat? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara mereka kaum musyrikin. Kata Allah Azza wa Jalla, akhbiruni anil Lat wal Uzza wa manat, hal yanfa'un wa hal yadurrun, hal yamlikuna minal amri syai'. Apakah mereka mampu memberikan manfaat? Apakah mampu memberikan madarat? Apakah punya kuasa sedikit pun? Ya enggak bisa ya, karena ini batu. Nah, kemudian di sini disebutkan Al-Lat fihi qira'atan. Al-Lat ini ada dua qiraah. Al-Lat fihi qira'atan, ada dua qiraah. Al-qira'atul ula bitasydidit ta, dengan mentasydid ta tersebut. Ta'nya ditasydid. Kalau ditasydid bacanya Al-Lat. Gitu ya Ustaz Abdurrahman. Kayak Al-Haqqah gitu ya. 6 harokat ya. Dibaca Al-Lat. Gimana coba antum bisa praktekkan kalau dengan qiraah yang ditasydid ini? Itu qiraah syadza atau qiraah masyhur? Masyhur. Gimana kalau bacanya yang oh gitu ya. Wal qiraatul ukhra, sedangkan qiraah yang lain bitakhfifit ta, dengan mentakhfif ta. Al-Lata. Kalau Al-Lata gampang ya, afara'aitumul Lata wal Uzza. Wahyal qira'a allati naqra'uha. Inilah qira'a yang kita baca. Ya, yang biasa kita baca afara'aitumul Lata wal Uzza. Gitu kan qira'a? Berarti hafaz anak Asim, ya. Yang kalau yang anu ini apa yang tasydid? Oh, qiraahnya Yaqub Al-Hadrami yang tasydid ya. Nah itu qiraah, dari sisi qiraah berarti dia cuma ada dua bacaan aja nih, cuma ada dua. Enak kita ada pakarnya kan, bisa tanya qiraah, tanya ke pakarnya kita. Al-Lat, faham antum? Ada dua qiraah ya. Al-Lat mushtaqqatun min lafdzil jalalah Allah. Al-Lat ini adalah mushtaqqah min lafdzil jalalah Allah, pecahan dari lafdzul jalalah Allah. Wa minhum man qala minal ilah. Ada yang mengatakan Al-Lat itu pecahan dari lafaz al-ilah. Jadi mereka ketika mereka tahu ya, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Azza wa Jalla. Karena ada pencipta yaitu Allah Azza wa Jalla, akhirnya mereka membuat sesembahan. Lalu sesembahan ini mereka kasih nama apa? Al-Lat. Faham? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan termasuk bagian dari ilhad fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi ya, adalah istiqaq asma'il asnam min asma'illahi subhanahu wa ta'ala.
yaitu mengambil pecahan nama-nama untuk berhala dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Antum kalau masih ingat, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ilhad fi asma'illah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jahduha, mengingkarinya, wa inkaruha. Yang kedua, di antaranya ini tadi, ya, mengambil pecahan dari nama-nama Allah untuk nama-nama berhala. Kemudian tashbih Allah subhanahu wa ta'ala bil makhluk, menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Kemudian di sini disebutkan, kata Syekh Abdurrahman, wahiyya mu'annatsah. Nah, lafaz al-lat itu mu'annatsah. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Yakni sammauhu al-lat, mu'annatsul ilah. Yaitu mereka menamainya Allah Azza wa Jalla dinamai dengan lat. Lat ini adalah mu'annatsnya lafaz al-ilah. Seperti itu. Itu asal pecahannya. Jadi mereka ambil dari nama Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyebutkan mereka mengambil nama seperti Al-Lat berasal dari Al-Ilah. Kalian punya Allah, kita punya Lat. Al-Uzza berasal dari lafaz nama Al-Aziz. Wa Manat berasal dari Mannan. Seperti itu. Jelas? Itu dijelaskan, disebutkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Qal rahimahullah, wal lat ibaratun an sanamin. Lat adalah ibarat an sanam, yaitu ungkapan dari suatu berhala. Wa huwa sakhratun bayda manqusyah. Lat adalah sakhra, batu, bayda putih, manqusyah diukir atau difahat. Alaiha baitun. Nah, di atas batu itu ada bangunan, ada rumahnya. Wa alaiha sutur, dan pada batu tadi ada sutur, tahu sutur? Kelambu lah bahasa kitanya. Walaha sadanatun, dan dia memiliki sadana. Sadana itu juru kunci. Hah? Tahu juru kunci? Penjaga kuburan. Ya. Tergambar itu? Ya, nggak ada batu, ada bangunan, dia dikelambui gitu loh. Itu aja. Ya biasa, yang kayak keramat-keramat biasa kayak gitu. Wa kanat mu'azzamatan ma'budatan min dunillah. Ketika itu, ya, Lat ini adalah mu'azzama ma'buda min dunillah, diagungkan, disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Wa kanat biqabilati Thaqif bit Taif wa ma walaha minal Arab. Dan ini Lat, berhala ini milik kabilah Thaqif. Thaqif yang ada di wilayah Taif, dan juga yang seloyalitas dengan mereka dari kalangan orang-orang Arab. Ya. Yang ada hubungan dengan mereka. Itu kalau dibaca dengan Lat, ya, dibaca dengan takhfif. Wa ala qiraati tasydid,
Dan berdasarkan qiraat tasydid, afara'aitumul lat mushtaqqun minar rajul alladzi ubida min dunillah. Dia pecahan dari seseorang yang dulu disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Wa huwa rajulun salih. Ini adalah orang yang saleh. Intinya kalau dibaca dengan tasydid, afara'aitumul lat, itu maknanya seorang yang saleh. Kana yuqimu bi maudhi' yaluttus sawiq. Nah, dulu dia biasa tinggal di suatu tempat, dan punya kebiasaan yaluttus sawiq. Apa makna yaluttus sawiq? Suka buat adonan tepung. Wa yut'imu bihil hujjajal marina bihi, dan dia biasa mengasih makan orang-orang yang haji yang melintas pada dia. Faham antum gambarannya? Anggaplah dia bisa jamaah haji lewat di situ, dia buat entah apa namanya tempat nongkrong lah ya di pinggir jalan. Kalau ada orang lewat sana dikasihnya roti gitu loh. Apalagi jamaah haji di zaman dulu ya ikhwan, tidak ada penginapan ya, tidak ada paket-paket seperti travel sekarang yang ada catering dan yang semisalnya. Mereka tidak mungkin bawa kompor dari kampungnya masing-masing. Nah, ini menunjukkan apa? Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, merupakan sudah kebiasaan bangsa Arab berhaji ke Baitullah, sehingga haji tersebut bukan amalan khusus yang dilakukan oleh umat Muhammadin SAW. Namun haji merupakan amalan yang sudah diwarisi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai kepada umat ini tadi. Nah, setelah masanya Nabiullah Ibrahim dan Ismail sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu masa fatrah ya, mereka tetap haji. Namun terkadang dalam haji ini tadi ada ritual-ritual kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Falamma mata banau ala hadis sakhra allati kana yaluttu fiha sawiq. Tatkala dia mati ya, tatkala dia meninggal dunia, banau ala hadis sakhra, lalu mereka membuat ya keramat lah bahasanya di atas batu yang dia biasa dulu ngadon tepung. Faham? Wa yut'imu fiha al-hujjaj, dan kebiasaan dia ketika itu ngasih makan jamaah haji. Banau alaihi baitan wa ubidat min dunillah. Mereka bangunlah tempat di sana duduk-duduk tadi, sebuah bangunan, lalu disembahlah dari selain Allah Azza wa Jalla. Faham? Jadi ada dua makna al-lat. Ada yang mengatakan makna pertama, lat itu adalah batu putih yang diukir ya, kemudian disembah di selain Allah Azza wa Jalla. Adanya di mana? Di Taif. Taif itu jaraknya dengan Mekah lebih kurang 40 atau 50 km. Makna kedua, lat adalah berupa keramat suatu tempat, yang tempat itu dulu merupakan tempat nongkrong, tempat duduknya seorang laki-laki yang soleh yang suka ngasih makan jamaah haji berupa adonan tepung. Wadih, jelas seperti itu. Thumma lamma futiha Makkah arsalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah ibn Syu'bah wa Aba Sufyan ibn Harb fahadama hadzal bait alladhi ala hadhihi as-sakhra wa banaya fi hadzal mawdi' masjidan. Maka tatkala penaklukan kota Mekah, tatkala kota Mekah telah ditaklukkan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan ibn Harb. Kemudian mereka berdua menghancurkan keramat tadi, bangunan tadi yang ada di atas batu tempat nongkrong tadi. Wa banaya fi hadzal mawdi' masjidan,
lalu mereka membangun masjid di tempat tersebut. Wadih, dihancurkan lalu mereka bangun masjid. Wallahu a'lam ya ikhwan, tepat posisinya di mana di Taifnya. Anda tidak tahu tempat ini di mana posisinya berhala itu tadi. Ya. Karena berkali-kali ke Taif itu tidak tahu. Ya. Kemudian wal Uzzah, adapun Uzzah mushtaqun minal aziz. Kata Syekhuna Abdurrahman, Uzzah itu mushtaq minal aziz. Wa minhum man qala, di antara para ulama ada yang mengatakan mushtaqun minal a'az, mushtaqun minal a'az. Fahuwa mu'annas. Aziz nama dari nama Allah Azza wa Jalla ya. Fahuwa mu'annas, Uzza mu'annas. Wa huwa ibaratun an majmu'ati syajarin min syajaris salam. Nah, Uzza ini adalah seungkapan dari sekumpulan tanaman, sekumpulan pohon dari pohon salam. Pohon salam, ya, pohon salam. Jelas ya, tahu kan pohon salam? Jadi ada pohon salam. Itu Uzzah. Sebenarnya bukan pohonnya itu kalau untuk mau tahunya. Di sana tuh ada jin perempuan, ada syaitan. Wa kanat fi mawdi'in yuqalu lahu nakhlah. Nah, pohon salam ini tadi, atau kebun salam lah bahasa kitanya ya, tanaman salam. Wa kanat fi mawdi'in yuqalu lahu nakhlah. Dia ada di suatu tempat yang disebut dengan Nakhlah. Nakhlah, nama tempatnya itu Nakhlah. Bukan Nakhlah di sini pohon batang kurma, bukan. Nama tempatnya namanya Nakhlah. Wa maudhi'u wadi Nakhlah ma baina Makkah wa Thaif. Dan tempat lembah Nakhlah ini ada di antara kota Mekah dan kota Thaif. Wa kanatil Uzzah li Quraisy wa ma walaha minal Arab. Dan Uzzah ini berhala miliknya Quraisy serta yang berloyalitas dengannya dari kalangan bangsa Arab. Maksudnya yang suka dengan Lat, dengan Uzzah. Tu'bad min dunillah, dia disembah. Wa kanat mu'azzamatan jiddan inda Quraisy. Uzzah ini sangat-sangat diagungkan di kalangan Quraisy. Hatta innahum fi yaumi Uhudin lamma sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa man baqiya minas sahabah ma'ahu ila jabal Uhud ja'ala Abu Sufyan yartajiz. Sampai-sampai dulu mereka orang-orang Quraisy tatkala pada hari Uhud, pada hari Uhud maksudnya apa? Pada perang Uhud. Ketika Nabi SAW dan sahabat naik bersama beliau ke atas bukit Uhud. Ketika itu kan Rasul berlindung di bukit Uhud kan? Ja'ala Abu Sufyan yartajiz. Lalu Abu Sufyan melantunkan rojez. Rojez itu syair lah ya. Tapi dengan tujuan untuk ngejek ya. Wa yaqul, ini ketika Abu Sufyan belum masuk Islam. U'lu hubal, u'lu hubal, naiklah Hubal, meninggilah Hubal.
Itu makna u'lu Hubal. Hubal itu juga nama berhala mereka. Ya, nama berhala mereka. Mereka punya berhala namanya Hubal. Punya berhala namanya Nailah. U'lu Hubal. U'lu Hubal. Naiklah wahai Hubal. Tinggilah wahai Hubal. Itu maknanya. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyujab. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk menimpali omongan Abu Sufyan tadi. Fajabu. Lalu mereka para sahabat menjawab, Allahu a'la wa ajal. Allah maha tinggi dan maha mulia. Faqala Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan juga menimpali ucapan tersebut. Lanal uzza wala uzza lakum. Kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyajibu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menimpali omongan Abu Sufyan tersebut. Lalu dijawab oleh Abu Bakar, dijawab oleh Umar dan yang lainnya. Mereka mengatakan, Allahu maulana la wala maula lakum. Allah adalah maula kami, kalian tidak punya maula. Summa ba'da fath Makkah arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid ila Nakhlah. Kemudian tatkala penaklukan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan Khalid ibn al-Walid ke Nakhlah tadi, ke tempat yang bernama Nakhlah. Di sana ada apa? Ada Uzzah. Fa dhahaba ila mawdi'il Uzzah. Lalu Khalid ibn al-Walid datang ke tempat Uzzah tersebut. Wa qata'a hadhil ashjar. Lalu Khalid ibn al-Walid memotong pohon-pohon tadi. Wa hadamal bait alladzi kana 'alaiha. Kemudian dia pun menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di sekitar itu tadi, maksudnya yang dikeramatkan tadi. Summa raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khalid ibn al-Walid kembali mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita itu apa? Selesai, beres ya Rasulullah. Sudah ku tebang semua pohon, itu keramat-keramat sudah saya hancurkan. Apa yang terjadi, ikhwan? Apa yang terjadi? Antum lihat di sini. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji' fa innaka lam tasna' syai'an." Balik, ulangi, karena engkau belum melakukan sama sekali. Yakni ma qata'tal Uzzah. Maknanya apa? Engkau belum potong Uzzah tersebut. Belum kelar. Faraja'a Khalid ibn al-Walid. Lalu Khalid ibn al-Walid datang lagi. Falamma ra'ahu sadanah wa hum hujjab hadza sanam arafu annahu raja'a li ajli al-Uzzah. Ya. Tatkala Khalid ibn al-Walid balik lagi, kemudian Sadana, juru kuncinya ngelihat Khalid bin Walid. Nah, juru kunci itu tukang jaga berhala ini tadi. Hujjab itu tukang jaga, penghalangnya. Arafu annahu raja'a li ajli al-Uzzah. Maka juru kunci tadi, apa istilahnya? Kuncen, apa juru kunci? Nih, ya, kuncennya. Tatkala pulang si Khalid bin Walid, lihat si kuncen ngelihat, nah si Khalid bin Walid datang lagi nih. Ya, kayaknya ini Khalid bin Walid ini mau bunuh si Uzzah. Ja'alu yanzuruna ila a'lal jabal. Lalu mereka ngelihat ke atas bukit. Ya, wa yaqulun, lalu mereka mengatakan, ya Uzzah. Ya. Ya Uzzah, khabbili. Ya Uzzah, awwari. Wa illa famuti birogmin. Ya, mereka mengatakan, ya Uzzah, kaburlah. Ya Uzzah, sembunyilah. Kalau enggak, ya, maka matilah engkau dengan penuh kehinaan. Fasa'ida Khalid ibn al-Walid ilal jabal. Lalu dikejarlah sama Khalid bin Walid ke jabal tersebut. Fara'a imra'atan uryana. Ya.
Lalu Khalid bin Walid ngelihat ada seorang wanita telanjang. Ya, berarti memang ada jinnya di situ. Yang mereka sembah nih jin. Kuncennya aja bilang, ya Uzza khabbili, ya Uzza kabur sana, ya Uzza awwiri, ngumpet bahasa kitanya itu tadi. Ya, kalau ndak ngumpet ndak kabur, nanti kau dibunuh sama Khalid bin Walid, mati katanya. Nah, dikejar sama Khalid bin Walid, dia lihat kok ada perempuan telanjang dia, nasyirata sya'riha, rambutnya terurai. Oh, kayak apa? Kayak film-film hantu yang rambut panjang tuh apa? Sendal bolong ya. Rambutnya terurai, tahtut turab ala ra'siha. Dia menabur-naburkan pasir ke kepalanya. Perempuan. Fa ammamaha bisayf hatta qatalaha. Sudah, akhirnya Khalid bin Walid mengibaskan pedangnya tadi sehingga dia pun membunuhnya. Jadi Uzza tersebut apa? Jin perempuan. Ya, yang mereka sembah itu jin perempuan. Berarti jin itu bisa dibunuh. Ya enggak? Ya, Khalid bin Walid bisa bunuh jin. Ya, antum kalau kelihat yang kayak gini ajak duel saja. Ya enggak? Makanya Khalid bin Walid disebutkan di sebagian athar, walaupun terjadi perbincangan keabsahannya, disebut sebagai apa? Saifun min suyufillah ma sabbahu ilal kufar. Ya, pedang dari pedangnya Allah Azza Jalla. Thumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid bin Walid pulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu tilkal uzzah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itulah al-Uzza. Faham? Jadi Uzza itu jin yang nyamar atau jin yang nongkrong di pohon tersebut. Ya. Nah, dari sini bisa antum pahami ya, berarti di pohon-pohon suka ada jin, ada syaitan. Ya, mereka nyembah pohon itu sebenarnya nyembah syaitan. Nanti orang datang, "Mbah, tolonglah Mbah, saya tidak dapat pekerjaan." Rawah hadzal hadis Abu Ya'la wan Nasa'i bi sanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan. Yakni anna hadzal asjar kanat allati kanat mu'azzamatan wa ma'budatan min dunillah la sadinah takhdimuha tasta'in bil jin. Maknanya kata Syekhuna Abdurrahman, bahwasanya pohon-pohon ini, itu Al-Uzza ini tadi, itu pohon-pohon ini adalah pohon yang diagungkan, disembah dari selain Allah Azza Jalla. Laha sadinah, dia punya sadana, punya juru kunci. Ya. Takhdimuha, ada juru kunci yang mengurusinya. Memang kuburan biasanya kayak gitu juga ada juru kunci, kuncen namanya, yang membersihkannya, yang ngerawatnya, dan juga yang tukang ngambilin duit di kota infaknya itu tadi juga. Ya. Tasta'inu bil jin. Nah, dia minta bantuan jin. Fatukhatib man ya'ti wa yatlub al hajat. Ya. Juru kuncinya tadi. Ya. Mengajak bicara orang yang datang yang minta hajat tadi. Fa'taqadu hadhil i'tiqadat fi hadhil asjar. Ya. Sehingga mereka meyakini, ya, punya keyakinan pada pohon ini tadi. Oh, begini. Wa inna ma hiya syaitana aw sadina muttasila bil jin. Padahal pada hakikatnya itu adalah syaitanah, jin perempuan, atau sadina atau kuncennya tadi yang muttasilah, punya hubungan dengan jin. Tiba-tiba kerasukan kuncennya. Kenapa? Misalkan datang, oh katanya tadi, kalau kamu ingin kaya, potongkan
ayam cemani begini-begini itu. Dia kayak kerasukan kan? Sebenarnya jin yang masuk kepada orang tersebut. Nah, dilindungi ini tadi. Ya. Kemudian dari sini juga ya ikhwan menunjukkan apa? Ya, seorang mukmin yang qawi, jin pun bisa lari. Antum lihat, bayangkanlah, itu syaitannya lari, kabur. Lihat Khalid bin Walid. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah taala, anta kalau kuat imannya, maka jin akan lari dari engkau. Tapi kalau engkau lemah imannya, jangankan jin, sama bayangan sendiri pun kabur. Ya pada malam-malam sendirian, cahaya lampu, lihat ada bayangan pas jalan, apa itu? Padahal cuma bayangan dia sendiri yang kena bayangan lampu tadi. Itu kalau imannya lemah. Kalau imannya kuat, ini tadi Khalid ibn Walid dibunuhnya jin. Jadi kalau istilah pembasmi jin itu ya juga ada. Ini Khalid ibn Walid. Difahami? Seperti itu. Jelas Uzzah, intinya Uzzah itu sebenarnya syaitanah, jin perempuan yang ngumpet atau istilahnya yang nunggui pohon salam ini tadi. Ya. Kalau Lat itu batu, ya, tempat yang dikeramatkan. Kemudian yang ketiga, wa manat tsalitsatal ukhra. Wa manat ibaratun an sakhratin. Manat itu sakhr. Jelas ya, paham antum? Kan berkaitan dengan bab kita ini kan, wa dalilul asjari wal ahjar. Afara'aitumul lat, lat hajar, ya enggak? Uzza asjar. Wa manat ibaratun an sakhratin, batu, ya, ibaratun an sakhra, batu besar. Wa kanat fi mawdi'in yuqalu lahu al-mushallal bi Qudaid. Nah, ini tempatnya di Mushallal, ada di wilayah Qudaid. Ma baina Makkah wal Madinah, letaknya antara kota Mekah dan kota Madinah. Qudaid. Nah, ini kalau perjalanan misalkan umroh, Anda sering kadang lihat ada tulisan Qudaid, Qudaid, ya. Qudaid. Wahya sanamun li qabila Khuza'ah wal Aus wal Khazraj. Nah, ini kabilah berhala milik Bani Khuza'ah dan Bani Aus dan Khazraj. Wa kanu yu'azzimunaha, dulu mereka agungkan. Wa kanu yuhilluna bil hajj min hadzal mawdi'. Dulu Aus, Khazraj itu biasa mereka berihlal, ngambil miqatnya di tempat ini, ya. Jadi dia lebih dekat ke kota Madinah. Jadi kalau orang-orang penduduk kota Madinah, Aus dan Khazraj ini kan penduduk kota Madinah, ya. Aus dan Khazraj itu penduduk kota Madinah. Madinah itu dulu dihuni oleh orang-orang Yahudi. Dulu itu dihuni oleh orang-orang Yahudi ketika mereka tidak punya tempat, ya, di Palestina kena usir. Mereka sempat tinggal di Madinah. Dikenal dengan Bani, 3 kabilah, Bani Quraidah, Bani Nadhir dan Bani Qainuqa. Kemudian datanglah suku Aus dan Khazraj. Konon Aus dan Khazraj ini adalah orang-orang yang dulunya datang dari negeri Yaman. 2 kabilah ini tadi, Aus dan Khazraj. Nah, ketika Aus dan Khazraj ini berkuasa di sana, sehingga mereka lebih berkuasa di situ. Yahudi juga tidak punya kuasa di sana. Sampai datanglah Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Mereka menyambut dakwah tersebut dan membuat orang-orang yang ada dari negeri Yaman juga berbondong-bondong ke kota Madinah. Itu adalah makna sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, inni ajidu nafasar rahman min kibalil Yaman. Aku mendapati pertolongan ar-Rahman itu berasal dari arah Yaman. Memang iya ya ikhwan, kalau antum baca sejarah hadis Nabi SAW yang
mayoritas penduduk Madinah itu asalnya dari negeri Yaman. Dan juga sahabat-sahabat Ansor itu banyak berasal dari negeri Yaman. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka sudah datang ke Madinah dan mereka kebanyakan dari orang negeri Yaman. Berkaitan dengan negeri Yaman, sebagaimana yang sering ana bilang sama antum, memang betul negara Yaman adalah negara yang memiliki keutamaan dan keistimewaan. Ya, baik Biladul Yaman, ya, punya keistimewaan tersendiri, dan juga penduduk negeri Yaman juga punya keistimewaan sendiri. Ya, jadi fahami baik-baik, untuk negeri Yaman punya keistimewaan tersendiri, dan juga penduduk negeri Yaman punya keistimewaan. Itu semua hadisnya ada. Keliru juga kalau ada yang mengatakan hadis-hadis tentang keutamaan Yaman itu cuman berkaitan dengan penduduk Yaman, bukan negaranya. Kita katakan enggak, tapi berkaitan juga dengan negaranya. Ya, antum bisa lihat, baca buku-buku yang terkaitan dengan Yaman. Itu mencakup negeri Yaman punya keutamaan dan juga penduduk Yamannya juga punya keutamaan. Difahami? Nah, namun di sana ada orang-orang yang hulu, ada orang-orang yang hulu, berlebihan. Ya. Kenapa? Sehingga mereka mengkultuskan Yaman ini tadi. Dan yang mereka kultuskan adalah kota Tarim. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan syawari Tarim syekhu man la syekha lahu. Jalan-jalannya kota Tarim itu guru bagi orang yang tidak ada guru. Ya. Sampai-sampai ada tiang masjid itu mereka jadikan tiang keramat. Kasih tulisan di tiang tersebut, as-sariyah allati tunabbih al-musallin, tiang yang mengingatkan orang yang sholat. Ya. Konon katanya ada orang yang sholat keliru, entah keliru kiblat atau keliru bacaan, diingatkan oleh tiang tersebut. Ya, seperti ini di Tarim. Ya, memang dari sisi strategisnya Tarim memang cukup bagus ya. Beda dengan Fiush, Aden, itu cuma ada gurun pasir. Kalau Tarim itu ada perbukitan-perbukitan, ada lembah, memang agak kelihatan indah dan rapi. Ya, ini lumayan bagus lah. Namun banyak sufia di sana, khurafat. Ya. Namun alhamdulillah ya ikhwan, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyebarkan dakwah sunnah di kota Tarim. Di sana ada margiz Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu Masjid Tauhid atau Masjid Sunnah Darul Hadis di Tarim, yang diasuh oleh Syekh Dr. Umar Bajuber. Syekh Umar Bajuber hafizahullah taala. Dan alhamdulillah juga masyayikh kita, masyayikh salafiyin Ahlus Sunnati wal Jamaah juga biasa datang ke Tarim. Seperti beberapa bulan yang lalu ada daurah, ya, ada daurah di Tarim diadakan oleh Syekh Abdullah Mar'i dengan beberapa para dakatirah yang mengajar di Jami'ah Al-Islamiyah Al-Alamiyah yang di Fiush, di Lahaj. Mereka daurah di Tarim setelah Idul Adha kemarin kalau tidak salah. Masya Allah, ya, dakwah sunnah di Tarim sebagaimana sampaikan kepada ikhwan-ikhwan di sana, itu mirip lah ya, mirip dengan dakwah sunnah Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i di Sa'dah. Kalau dulu di Sa'dah Syekh Muqbil berdakwah di tengah-tengah Syiah Zaidiyah, Rafidah, Syekh Umar Bajuber berdakwah di tengah-tengah Sufiyah. Namun alhamdulillah an-nas ya muqbilun ala sunnah, ya, orang-orang cinta dengan sunnah. Bahkan alhamdulillah dakwah sunnah sudah sampai dan sudah masuk ke kampung namanya Inat. Allahu Akbar ya ikhwan. Antum tahu kampung namanya Inat? Kampung itu adalah kampung yang di sana terdapat 7 kubah besar
yang menurut sebagian orang kalau mau ziarah ke Tarim mereka harus ziarah dulu ke wilayah tadi, sowan dulu ke kuburan tadi, baru boleh kunjung-kunjung ke tempat lain. Ya, itu 7 kubah, diantaranya kubah yang mereka agungkan adalah kubah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, yang konon katanya bisa memadamkan api neraka. Jarak dari keramat 7 kubah ini tadi ada masjid namanya Masjid Mihdar. Ya, Masjid Mihdar. Nah, ana waktu itu waktu kunjungan kemarin Desember ke Tarim itu sempat ngisi tausiah di Masjid Mihdar tersebut. Ya. Jadi ceritanya habis sholat ada yang nemeni. Habis sholat jadi ada maghrib kata ikhwan sana kalimah yuk dakwah. Ana sama Syekh Abdul Badui itu bagi orang aja. Ini yang Syekh Abdullah ini Badui ini ke masjid lain, dia ditemani ikhwan, ana ke masjid yang tadi. Sudah berangkat badi maghrib, rencana tausiah pada isya aja. Kalimat singkat, cukup lama sih, jauh lah kayaknya, mungkin kayaknya dari sini ada sampai ke Jakabaring kayak gitu. Naik mobil kita sampai di sana, sholat isya. Habis sholat isya itu ana langsung mau maju ngasih tausiah, mau dicegah sama bapak-bapak. Ana ngomong astagfirullah ya Syekh, ulkil kalimah. Sebenarnya udah dikasih tahu, udah konfirmasi dia nih. Nanti ada orang yang nyampaikan kalimah. Ya, yang nemenin anak nanti sama anak murafiknya ada yang nemenin ikhwan itu, mustafid juga pengajar dia. Nah, cuman mbah yang imam ini tadi mungkin belum dikonfirmasi sama pengurus masjidnya. Masya Allah baik nih Ahlus Sunnah tuh kayak gitu. Afan ya akhi, huna ilqaul kalimah mamnu. Afan akhi, di sini nyampaikan tausiah tuh enggak boleh. Dikiranya anak tuh sufi gitu kan ya. Yang Indonesia, kan orang Indonesia banyak di sana kan. Dia bilang, "Ya ammi, hadza salafi. Ikhwanuna." Ini salafi, teman kita. Fadhol ya katanya. Sudah nyampaikan tausiah kalimat singkat anak. Itu tadi. Masya Allah ada besar masjidnya, Masjid Mihdar. Nah, masjid itu ya ikhwan dulunya sebenarnya masjid punya sufiyah dulunya. Nah, terus didakwailah masjid ini tadi, pengurus-pengurusnya dan sekitar situ, Masya Allah diterima dakwanya. Allah ya ikhwan, anak kangen karena cuma semalam di Tarim itu. Rasanya kalau ada kesempatan lain kali itu anak pengen ke Tarim lagi. Jadi masjid itu masjid kecil, besar masjid itu, mewah masjid itu. Donaturnya dari Saudi, mau dibesarin lagi. Tapi yang pembangun pertama, yang orang yang bangun pertama masjid itu, dia bilang tolong jangan diubah total. Jadi boleh diperluas, tapi jangan diubah total masjid itu tadi. Jadi masih ada masjid utuhnya yang asal, menaranya tadi. Namanya Masjid Mihdar juga. Tapi Masjid Mihdar ini tadi bukan Masjid Mihdar yang satu lagi yang dekat Darul Mustafa, dekat markasnya Habib Umar, bukan. Kalau itu Masjid Mihdar yang paling tua di kota Tarim, yang katanya sudah ratusan tahun kayak gitu. Apa ratus tahun apa ribuan, pokoknya udah lama sekali. Nah, itu yang Masjid Mihdar yang satu itu pusat belajar mereka untuk pengambilan sanad rotib. Ya. Nah, jadi di Tarim itu memang ada tempat Darul Mustafa punya Habib Umar. Ya. Ada Jami Mihdar di sana, ada juga Darul Zahra. Darul Zahra itu kalau antum pernah dengar Ustazah Halimah Al-Idrus, ya, yang viral kajiannya suka rame, ya. Nah, itu belajar di Darul Zahra. Nah, kalau Habib-habib biasanya di Darul Mustafa. Nanti antum tinggal tanya saja. Orang Indonesia dulu belajar dari mana? Tarim. Belajar di mana? Darul Mustafa. Udah tahu orangnya. Sufi. Cewek belajar di mana? Darul Zahra. Sufi. Belajar di mana? Jami' Mihdar. Sufi. Belajar di mana? Satunya lagi anak lupa. Pokoknya ada satunya lagi. Pengikutnya Abdul Hasan, Ikhwani. Ya. Satu lagi. Kalau tanya di mana? Darul Hadis. Masjid Tauhid atau dekat dia. Berarti itu Salafi. Itu aja. Ya.
Jelas ya? Seperti itu. Jadi di Yaman ya memang punya keutamaan khusus ya, punya keutamaan khusus penduduk Yaman dan juga negeri Yaman. Namun ya ikhwan, keutamaan tersebut adalah kemuliaan bagi negara tadi, bukan berarti untuk dikultuskan, diagungkan sebagaimana orang-orang yang mengagungkan Tarim ini tadi. Ada kitabnya, tapi kalau mau baca saja, sudah ada ya. Kemudian wa kanu yuhilluna bil hajj min hadzal mawdi'. Falamma fatahallahu azza wa jalla ala nabihi Makkah, tatkala Allah bukakan kota Mekah, arsala Abu Sufyan ibn Harb fahadamaha. Lalu Nabi SAW mengutus Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan menghancurkannya. Wakila arsala Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat yang menyatakan yang diutus adalah Ali bin Abi Thalib. Wa inna ma qila laha ukhra min babit ta'kid. Dan kata Syekhuna Abdurrahman, disebutkan dengan tambahan ukhra, wa manatas salisatal ukhra, dan manat yang ketiganya. Kemudian ukhra itu apa? Min babit ta'kid. Li anna indana ula wa thaniya faqila lis-salisa bi annaha ukhra. Karena ada kita itu ada yang satu apa? Lat, yang keduanya apa? Uzza, yang ketiga Manat ya. Bi annaha ukhra. Wa minhum man qala inna ma qila ukhra li 'azamatiha. Sebagian ulama ahli tafsir yang ada mengatakan makna ukhra itu disebut ukhra karena 'azamatiha, karena diagungkan. Wa qila li dhammiha wa tahqiriha. Ada yang mengatakan itu ukhra bermakna celaan dan tahqir, peremehan. Alhasil anna lil Arab asnahaman wa asjarun wa ahjarun kanat mu'azzamatan wa ma'budan min dunillah. Kesimpulannya bahwasanya bangsa Arab punya asjar, punya berhala, punya pohon, punya batu yang diagungkan, disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Wa inna ma khassallahu hadzal as-salasa al-asnam wal andad wal ma'budat li syuhratiha fil Arab. Allah Subhanahu wa taala khususkan penyebutan dalam surat An-Najm ini 3 berhala ini saja ya, karena masyhurnya di kalangan orang Arab. Fa asharul ma'budat indal Arab Uzza wa yalihi Allat thumma Manat. Dan sesembahan yang paling masyhur di kalangan Arab itu yang pertama adalah Uzza yang tadi pohon, Wallat wa yalihi Allat, kemudian Lat, thumma Manat, kemudian Manat. Wa syahid min hadhil ayah annal asjar wal ahjar ubidat min dunillah. Asyahid dari ayat ini bahwasanya pohon dan batu itu ada yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Ini udah mau selesai Qaidul Arba kita ya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam beberapa waktu ya. Naktafi bihadzal qadar.